Oke, baik adik-adik, semakin seru ya pelajaran kita karya dari anak-anak bahwa ketika Ustadz mengajar, dia membuat satu 3D wall tentang sel. Nah, yang ditampilkan ini adik-adik kalau kita lihat, ini sebenarnya dari bola ini ya, menarik. Memang bulat seperti ini, berarti menunjukkan ini adalah sel hewan. Sel hewan. Nah, kita lihat adik-adik bagian dalam ini ada namanya lisosom, ya. Terus ini juga ada RE halus, ini ada inti sel. Nah, dari sini adik-adik, sel yang miniatur ini adalah merupakan sel eukariotik. Kenapa eukariotik adik-adik? Karena apa? Karena lihat di tengah-tengah ini adik yang warna merah, ini yang merah ini, yang besar ini, ya. Ini adalah inti sel. Inti sel atau nukleus, kalau bahasa ilmiahnya itu nukleus adalah inti sel. Di mana bagian inti terpenting dari sebuah sel itu di dalamnya ini adik-adik ada anak inti. Disinilah ada yang namanya gen. Di sini adalah namanya gen kita. Dan ini yang diwariskan kepada turunannya. Nah, pada sel eukariotik adik-adik yang ini, contohnya ini adalah di mana si inti ini adik-adik ini adalah ada membran sel. Membran inti sel adik-adik. Jadi dalam sel itu ada dua adik-adik. Nah, yang paling luar ini namanya membran sel. Di mana membran ini berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya. Dibungkus oleh suatu kantung lapisan namanya membran sel. Nah, sedangkan di bagian inti juga ternyata pada sel eukariotik intinya tidak dibiarkan tersebar adik-adik. Ternyata dibungkus oleh suatu membran. Nah, untuk membedakan membran luar dan dalam, maka ini dikatakan membran inti sel. Nah, inilah para peneliti dari ahli biologi membedakan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel di sini. Nah, itu bedanya adik-adik. Nah, kira-kira gambaran sel tuh begini adik-adik. Mungkin adik-adik lihat di internet atau ini. Nah, ini coba. Subhanallah gambarnya bagus sekali nih adik-adiknya. Ini adalah bagian-bagian komponen-komponen dari sebuah sel eukariotik. Nah, itu adik-adik. Jadi mungkin hari ini, nah nanti kita akan lanjutkan adik-adik. Mungkin kita akan pelajari apa sih Ustadz misalnya ternyata menarik ya. Mungkin ada anak-anak SD yang belum belajar tentang sel, menarik. Lihat gambar ini bagian apa, ini fungsinya untuk apa. Ternyata semua ini punya fungsi. Ya. Jadi kita hari ini adik-adik belajar tentang sel prokariotik dan eukariotik. Nah, sel eukariotik contohnya di mana Ustadz? Contohnya, ya contohnya kita manusia adik-adik. Jadi kita manusia adalah selnya sudah eukariotik. Seperti ini mirip. Ya, ini adalah merupakan sel hewan. Sel hewan itu sama dengan sel manusia. Ya, berbeda dengan sel tumbuhan. Nanti kita lihat perbedaan seperti apa. Contohnya adalah pada kita ini sel eukariotik. Lihat di sini adik-adik. Nah, yang ini eukariotik ini dimulai dari makhluk apa Ustadz? Kalau prokariotik kan tadi bakteri ya. Nah, dari eukariotik ini dimulai dari kelompok protista. Nah, mungkin adik-adik pelajar SMA, SMP sudah nggak asing dengan namanya kingdom protista atau kerajaan protista. Di mana kerajaan protista itu ada tiga kan? Contohnya protista ada protista mirip hewan, namanya protozoa. Ada protista mirip tumbuhan, namanya alge atau ganggang. Ada protista mirip jamur. Nah, itu adik-adik. Nah, semua kelompok protista itu adalah masuk ke dalam eukariotik. Makanya dia tidak sekelompok dengan prokariotik ya. Nah, kalau yang prokariotik itu mungkin adik-adik di kelompok 5 kingdom itu ada namanya kingdom Monera. Nah, kingdom Monera itulah kenapa dikatakan Ustadz, kenapa kok namanya kingdom Monera? Kenapa? Karena para ilmuwan ahli biologi mengatakan kenapa masuk kingdom Monera? Karena itu adalah selnya prokariotik. Contohnya dua tadi makhluknya, bakteri dan cyanobacteria masuk ke dalam kingdom Monera. Sedangkan mulai dari eukariotik itu mulai dari protista. Dari protista kemana lagi Ustadz? Ya lebih tinggi lagi ya. Protista nanti